Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Rudi Kurniawan, dan teman saya, Dewi Fariha, akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian dan desain pendidikan, di mana video ini akan digunakan untuk memenuhi tugas kuliah dari dosen pembimbing Firda Haryanti, di mana mata kuliahnya adalah metodologi penelitian. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Baik, mari kita mulai. Topik utama yang akan kami bahas adalah yang pertama tentang penelitian pendidikan, yang kedua tentang desain pendidikan. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Penelitian pendidikan. Penelitian atau research dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi data berdasarkan data tersebut. Nah, dapat diartikan juga sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang sistematik untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah. Pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Lalu, masalah apa saja yang ada dalam penelitian pendidikan? Nah, adapun masalah-masalah pendidikan yang potensial dapat menjadi objek penelitian itu ada 5 macam. Yang pertama, komponen raw input. Yang kedua, komponen instrumental input. Yang ketiga, komponen environmental input. Yang keempat, komponen proses. Dan yang terakhir adalah komponen output. Yang pertama, komponen raw input. Komponen raw input meliputi karakteristik pribadi peserta didik, siswanya, mahasiswanya. Nah, ini meliputi seperti kecerdasan, motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, kebiasaan belajar, dan juga sikap belajar. Yang kedua, tentang komponen instrumental input. Komponen instrumental input meliputi karakteristik pribadi guru, kurikulum, dan juga sumber belajar, entah itu buku, majalah, maupun website yang dapat digunakan sebagai materi pembelajaran. Yang ketiga, komponen environmental input. Komponen environmental input seperti iklim lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya, kehidupan beragama, fasilitas pembelajaran, maupun kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik. Yang selanjutnya adalah komponen proses. Nah, komponen proses seperti kualitas interaksi guru siswa, penerapan metode-metode pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah komponen output. Komponen output seperti kualitas indeks prestasi belajar, kualitas sikap, dan juga perilaku, serta keterampilan atau kecakapan. Penelitian itu memiliki karakteristik maupun karakteristiknya yang pertama adalah penelitian merupakan proses yang sistematik. Hal ini dapat dilihat dari keteraturan, keruntutan, dan keterkaitan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Keteraturan seperti dalam penemuan masalah, penyusunan perancangan penelitian, pengumpulan data, serta pengolahan data dan juga penafsiran data. Yang kedua adalah bersifat logis. Dalam penelitian dituntut prosedur pembuatan kesimpulan yang cermat. Untuk itu diperlukan kemampuan logika yang memadai. Yang ketiga, penelitian bersifat empirik. Maksudnya apa? Penelitian harus didasarkan kepada data atau fenomena atau peristiwa empirik yang dapat diamati atau observable.
Yang selanjutnya adalah bersifat reduktif. Untuk mengambil generalisasi, dalam penelitian perlu dilakukan reduksi ciri-ciri khusus dari fakta atau hal-hal yang bersifat individual menjadi yang bersifat umum. Reduksi diartikan juga sebagai proses menerjemahkan kenyataan ke dalam konsep. Selanjutnya, penelitian bersifat replikatif. Hasil penelitian pada umumnya dicatat secara lengkap, baik masalah, prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penelitian dapat dikaji ulang, baik oleh peneliti yang sama maupun peneliti yang lain. Kemudian yang terakhir, penelitian bersifat objektif. Maksudnya adalah bahwa peneliti harus berusaha menghilangkan pengaruh subjektif, prasangka atau emosi pribadi. Jadi tidak boleh kalau dalam penelitian itu membawa emosi pribadi atau pendapat pribadi dalam mengambil kesimpulan atau generalisasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian. Penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Nah, bila dilihat dari sudut data yang diperoleh, itu ada dua, yakni penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan dengan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang memandang tingkah laku manusia yang dapat diramal dari objektif serta dapat diukur. Nah, karakteristik penelitian kuantitatif adalah yang pertama, penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan terstruktur, formal, dan spesifik dan memiliki rancangan operasional yang mendetail. Yang kedua, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan dengan menghitung. Yang ketiga, penelitian ini bersifat momentum atau menggunakan selang waktu tertentu atau waktu yang digunakan itu adalah pendek. Yang keempat, penelitian ini memerlukan hipotesa atau pertanyaan penelitian yang perlu dijawab dan sesuai dengan tujuan. Yang kelima, analisis data menggunakan statistik baik diferensial maupun inferensial. Yang keenam, penelitian ini lebih menekankan pada produk daripada proses. Yang ketujuh, sampel penelitian yang digunakan luas, random, akurat, dan representatif. Yang kedelapan, analisis data dilakukan secara deduktif. Yang kesembilan, instrumen yang digunakan hendaknya valid dan juga reliable. Yang kedua adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses berpikir secara inquiry atau menemukan dan memecahkan masalah yang berdasarkan pada pemahaman akan tradisi metodologi yang berbeda sebagai bagian dari memperoleh informasi atau memecahkan masalah yang mengeksplor masalah sosial atau masyarakat. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu 1. Deskripsi yang mendetail terkait situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupun hubungan dengan manusia lain. Yang kedua, pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan, serta jalan pikirannya. Yang ketiga, cuplikan dari dokumen laporan, arsip, dan sejarahnya. Yang terakhir, deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Fariha di video bagian 2. Jadi bagi teman-teman, silakan dilanjutkan menonton videonya. Terima kasih.